Halo sahabat Belva, mari kita dengar cerita kisah Andandi Lumut. Suatu ketika, kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Ketika perang semakin sengit, permaisuri raja yang bernama Putri Dewi Sekartaji melarikan diri dan bersembunyi di sebuah desa yang jauh dari Jenggala. Untuk menjaga keselamatannya, ia menyamar sebagai gadis kampung. Dewi Sekartaji tinggal di tempat Nyai Intan. Nyai Intan adalah seorang wanita kaya yang mempunyai 3 putri, yaitu Kelendeng Abang, Kelendeng Ijo, dan Kelendeng Biru. Oleh Nyai Intan, Dewi Sekartaji diangkat anak dan diberi nama Kelendeng Kuning. Setelah keadaan di kerajaan Jenggala kembali tenang dan aman, sang pangeran mencari jejak istrinya. Ia pergi dan menyamar menjadi seorang pangeran yang sedang mencari jodoh. Panji Asmara Bangun menyamar dengan nama Ande Lumut, lalu membuat sayembara. Dalam waktu singkat, berita sayembara itu tersebar jauh hingga ke desa si Kelendeng Kuning. Kelendeng Abang, Ijo, dan Biru mendengar lembar sayembara itu. Mereka sangat senang dan ingin mengikuti sayembara itu. Kita harus berhias agar terlihat cantik dan memikat hati sang pangeran, kata Kelendeng Abang. Benar sekali, kita akan memakai pakaian dan perhiasan yang paling bagus, kata Kelendeng Kuning. Kata Kelendeng Ijo, hai Kelendeng Kuning, kamu tidak usah ikut sayembara ini. Kamu tidak pantas mendapatkan pangeran. Lebih baik kamu mencuci baju di sungai. Ketika Kelendeng Kuning sedang mencuci di sungai, tiba-tiba seekor burung bangau datang menghampirinya. Anehnya, burung itu bisa berbicara dan kedua kakinya menggenggam sebuah cambuk. Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa Dadapan mengikuti sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmara Bangun. Bawalah cambuk ini, siapa tahu nanti dibutuhkan. Burung bangau itu lalu terbang ke angkasa dan menghilang. Sebelum Kelendeng Kuning menjawabnya, kemudian Kelendeng Kuning kembali ke rumah dan berangkat menuju desa Dadapan. Sementara itu, di tepi sungai Bengawan Solo, ketiga saudara dan ibu angkatnya bingung karena harus menyeberangi sungai, tetapi tak ada perahu. Bagaimana cara kita menyeberang, Bu? Tanya Kelendeng Ijo dan saudaranya. Lalu mereka melihat seekor kepiting raksasa. Kepiting itu adalah Yuyu Kangkang, utusan Ande Lumut. Dia diutus untuk menguji. Hai kepiting raksasa, maukah kau membantu kami menyeberang sungai? Pinta Kelendeng Abang. Yuyu Kangkang tertawa lebar. Hahaha, aku akan membantu kalian, tapi ada syaratnya, kata dia. Apapun syaratmu, kami bersedia, yang penting kami bisa menyeberang, jawab Kelendeng Abang. Kalian harus menciumku, kata Yuyu Kangkang, dan mereka pun bersedia memenuhi syarat si Yuyu Kangkang. Kelendeng Kuning tiba di pinggir sungai. Yuyu Kangkang mengajukan syarat yang sama, tetapi Kelendeng Kuning menolak. Dia tidak ingin mengkhianati suaminya. Berkali-kali Kelendeng Kuning memohon, tetapi Yuyu Kangkang tetap menolak. Akhirnya Kelendeng Kuning memukulkan cambuknya ke sungai dan seketika itu air sungai Bengawan Solo surut. Melihat itu Yuyu Kangkang ketakutan dan segera menyeberangkan Kelendeng Kuning, bahkan mengantarkan sampai desa Dadapan. Sayembara pun dimulai secara bergiliran.
Kelenting abang dan adik-adiknya menunjukkan kecantikan mereka di hadapan adik-adik lumut. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang dipilih oleh adik-adik lumut. Ampun pangeran, hamba mohon, terimalah salah satu putri hamba, Ipa Nyai Intan. Adik-adik lumut menjawab, wahai Nyai Intan, ketahuilah, aku tidak bisa memilih seorang pun dari putrimu, karena mereka telah mencium si Yuyu Kangkang. Sambil menunjuk kelenting kuning, pangeran melanjutkan, aku memilih gadis ini karena ia lulus ujian, tidak mau mencium si Yuyu Kangkang. Nyai Intan dan ketiga putrinya baru sadar bahwa mereka ditolak oleh adik-adik lumut karena tidak lulus ujian. Kemudian adik-adik lumut membongkar penyamarannya dan mengatakan bahwa dia adalah Panji Asmara Bangun. Kelenting kuning sangat bahagia karena bertemu lagi dengan suaminya. Demikian cerita adik-adik lumut.